Halo, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari SPSS yang mana digunakan untuk menyajikan data. Jadi teman-teman udah memiliki data nih. Kemudian karena manual itu akan memakan banyak waktu, maka teman-teman gunakan yang namanya SPSS. Apalagi kalau berbicara terkait data skripsi pasti akan banyak gitu kan. Oleh karena itu teman-teman nanti bisa menggunakan si SPSS ini untuk menyajikan data. Di mana statistik yang digunakan kali ini adalah statistik deskriptif ya, yang artinya teman-teman masih sebatas menggunakan nilai rata-rata, kemudian median, kemudian standar deviasi, kemudian terkait kemiringan, kurtosis, skewness, dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan juga di sini nanti teman-teman menyajikan datanya dengan menggunakan tabel atau menggunakan diagram, kayak gitu. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi kita langsung ke SPSS-nya dan kita nanti lakukan yang namanya definisi variabel ya, atau mendefinisikan variabel. Karena di sini tadi ada 5 gitu ya, ada gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Nah, karena teman-teman tidak ingin masukkan nama, hanya memasukkan 4 ini juga tidak masalah kayak gitu ya. Maka di sini langsung saja teman-teman definisikan kayak gitu. Pertama, saya akan mendefinisikan yang namanya gender gitu ya. Gender, enter. Di sini desimalnya saya akan menggunakan 0, kemudian value-nya langsung saja kita definisikan. Satu itu untuk laki, kemudian dua itu untuk si wanitanya gitu ya. Wanita. Klik OK. Kemudian di sininya adalah scale. Dan masa kerja gitu ya, masa kerja. Di sini tidak perlu dispasi ya teman-teman. Kalau dispasi nanti akan ilegal karakter kayak gitu. Jadi teman-teman gunakan tanda seperti itu dan langsung tulis masa kerja kayak gitu. Desimalnya langsung tulis 0. Kemudian value-nya di sini teman-teman langsung masukkan. Karena tadi ada 1 sampai 10 tahun gitu. Teman-teman langsung saja masukkan 1 sampai 10 tahun. Kemudian kalau dua itu berarti 11 sampai 20 tahun. Kemudian tiga itu untuk 21 sampai 30 tahun. Klik add dan klik OK. Terus di sini scale. Kemudian pendidikan gitu ya. Pendidikan, klik enter. Di sini desimalnya 0. Kemudian value-nya langsung teman-teman tulis. Satu itu untuk SD gitu kan. Dua itu untuk SMP. Tiga itu untuk SMA. Empat itu untuk sarjana. Lima itu untuk magister. Klik OK. Scale, kemudian kinerja pegawai. Kinerja pegawai. Nah, ilegal karakter kan ya teman-teman karena ada spasinya. Maka dari itu kita jangan sampai menggunakan spasi di bagian name. Gitu. Di bagian label bisa teman-teman tambahkan penjelasan gitu ya. Misalkan kalau gender aja nggak cukup bisa gender pegawai gitu. Masa kerja pegawai, pendidikan terakhir gitu ya. Misalkan pendidikan terakhir pegawai, kinerja pegawai. Di sini kita buat 0 saja desimalnya karena tidak ada nilai desimal tadi ya. Kemudian di sini kita atur saja seperti ini. Terus kita langsung masukkan datanya. Kayak gitu ya. Nah di sini saya langsung saja masukkan data yang sudah saya simpan sepertinya ya. Coba saya open data terlebih dahulu ya. Open data di bagian mana ya tadi? Input SPSS ini sebenarnya klik open. Nah, sudah tampak di sini ya. Terus kalau sudah seperti ini, saya akan klik pada bagian analyze, descriptive statistik dan frekuensi. Nah, di bagian sini teman-teman langsung masukkan saja di bagian variabel, kemudian di bagian variabel, ini juga di bagian variabel. Kemudian klik chart di sini, bar chart, karena teman-teman ingin menyajikan datanya ini menjadi data bar gitu ya, batang gitu kan. Kemudian klik continue, kita klik OK.
dan muncullah data yang kita kehendaki langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung berapa detik gitu ya, langsung nampak gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan lagi datanya atau menyajikan datanya lagi dengan misalkan histogram dengan kurva normalnya diperlihatkan, klik continue, klik OK. Langsung nampak kan? Nah, terus kalau misalkan lagi bisa nggak? Ya bisa, langsung saja misalkan di sini cross tab itu bisa nggak ya? Misalkan cross tab di bagian row ini, bagian barisnya itu, misalkan gender pegawai gitu ya. Kemudian di bagian kolomnya itu adalah pendidikan terakhir kali ya, misalkan. Apakah bisa kita klik OK? Langsung bisa muncul seperti ini. Kayak gitu. Terus teman-teman ingin lagi membuat diagram dahan dan daun, stem and leaf bisa, bisa, deskriptif statistik, terus di bagian sini explore. Kemudian, ketika teman-teman ingin menyajikan data kinerja pegawainya dengan berdasarkan gender gitu ya, maka di variabel kinerja ini kita taruh di dependent list kinerja pegawai ini ya, kinerja pegawai dependent list, kemudian si gendernya ini di factor list, kayak gitu. Terus di bagian plots ini, klik stem and leaf. Sudah diklik ya, lalu klik continue saja. Kita klik OK dan muncullah seperti ini. Stem and leaf plots. Nih, jadi hasilnya di bawahnya ini. Nah, dari sini teman-teman bisa menginterpretasikan ya, menarik kesimpulan dari si gambarnya ini loh ya. Jadi kalau ini khusus diagram kotak garis box plot ini dapat dijelaskan bahwasanya pria, pria kan yang ini ya, laki-laki lah ya, laki-laki bentuk sebaran data kinerjanya mengumpul di nilai-nilai yang besar, benar ya. Tapi kalau yang wanita ini juga mengumpul di nilai-nilai yang besar walaupun masih di bawah si laki-laki. Terus si laki-laki ini penyebaran datanya sedikit homogen dibandingkan dengan si wanita. Terus garis hitam yang ada ini adalah median atau persentil 50. Tampak gender pria punya median yang lebih tinggi dibandingkan dengan si wanita. Kayak gitu. Terus misalkan teman-teman ingin mencari gitu ya yang namanya mean, kemudian median kayak gitu. Apakah bisa? Tentu saja bisa dengan sangat mudah. Klik statistik di bagian sini. Nah, di bagian sentral tendensi ini teman-teman bisa langsung klik semua kayak gitu ya. Misal persentil 50 kayak gitu. Kita klik add. Kemudian ini centang semua saja gitu ya. Karena kepo gitu kan. Klik continue, kita klik OK. Nah, kita lihat langsung muncul ya teman-teman di bagian sini. Ini ada mean, kemudian median, standard error of mean, standar deviasi, skewness, kurtosis, range, sum, persentil, lah kan semua ada kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah menggunakan si SPSS ini. Jadi se-powerful itu. Silakan teman-teman bisa langsung mempraktikkannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.